Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rama Zafira, NPM 21011010092. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis LQ, shift share, dan tipologi klase. Yang pertama ada analisis LQ. Analisis LQ adalah suatu analisis yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana tingkat spesialisasi sektor-sektor ekonomi di suatu wilayah yang memanfaatkan sektor basis. Nah, dalam data ini terdapat dua perhitungan, yaitu analisis LQ PDRB dan juga analisis LQ tenaga kerja. Yang pertama ada analisis LQ PDRB, di mana untuk mencari rumus LQ menggunakan rumus PDRB sektor Kabupaten Nganjuk per PDRB total Kabupaten Nganjuk dibagi PDRB sektor Provinsi Jawa Timur per PDRB total Jawa Timur. Di sini sudah terdapat perhitungan LQ dan juga rata-rata. Nah, untuk menentukan kategori basis atau non-basisnya sektor tersebut, itu dapat dilihat bahwa apabila LQ yang lebih dari satu ini dikatakan basis. Sementara itu, untuk yang non-basis, apabila LQ kurang dari satu dikatakan non-basis. Nah, di sini dapat terlihat ada 8 sektor yang basis, yaitu pertanian, pengadaan air, konstruksi, perdagangan besar, real estate, administrasi pemerintahan, jasa pendidikan, jasa lainnya. Nah, artinya yang sektor basis ini sektor yang mampu memenuhi permintaan barang dan jasa di daerah tersebut maupun di luar. Untuk yang non-basis ini ada 9 sektor non-basis. Nah, sektor non-basis ini hanya mampu memenuhi permintaan barang dan jasa di daerah tersebut. Kemudian kita beralih di analisis LQ tenaga kerja. Perhitungannya sama dengan analisis LQ PDRB, di mana ada sektor yang basis dan juga hanya satu sektor yang basis dan yang lainnya non-basis. Sektor non-basis ini pertanian, kehutanan, dan perikanan. Ini yang artinya sektor tersebut itu mampu memenuhi permintaan barang dan jasa di daerah tersebut maupun di luar daerah. Nah, sementara selain sektor pertanian dan kehutanan itu masuk sektor non-basis. Nah, ini yang berarti sektor tersebut hanya mampu memenuhi permintaan barang dan jasa di daerah tersebut. Kemudian untuk kita beralih pada analisis shift share adalah analisis yang digunakan untuk mengetahui perubahan dan pergeseran sektor tertentu pada perekonomian regional maupun lokal dibanding dengan perekonomian nasional dalam 2 atau lebih kurun waktu tertentu. Nah, kita membandingkan output antara analisis LQ dengan analisis shift share, itu terdapat perbedaan, yaitu apabila pada analisis LQ memiliki output atau keluaran berupa menentukan sektor unggulan basis dalam suatu wilayah, sementara apabila analisis shift share ini outputnya yaitu menentukan kinerja atau produktivitas kerja perekonomian daerah dengan cara membandingkannya dengan daerah lain yang lebih besar tingkatannya. Di sini dapat dilihat analisis shift share dari Kabupaten Nganjuk dengan Provinsi Jawa Timur. Nah, di sini ada beberapa komponen, yaitu NIJ, MIJ, CIJ, dan DIJ. NIJ ini menunjukkan komponen pertumbuhan nasional. Kemudian ada MIJ. MIJ yaitu komponen pertumbuhan proporsional. Yang mana pada MIJ ini menunjukkan ada 10 sektor negatif. Nah, hal itu berarti bahwa sektor-sektor tersebut itu memiliki pertumbuhan yang relatif lambat. Sementara itu ada 7 sektor yang bernilai positif, yang artinya sektor tersebut memiliki pertumbuhan yang relatif cepat. Kemudian
ada CIJ, ini merupakan komponen keunggulan kompetitif. Ada yang bernilai negatif dan juga positif. Yang bernilai negatif ini artinya komponen tersebut tidak unggul kompetitif. Sementara itu yang positif ini artinya memiliki keunggulan yang kompetitif pada sektor tersebut. Kemudian ada DIJ ini merupakan penjumlahan ketiga komponen ini. Di sini hanya ada satu sektor yang memiliki nilai negatif, yaitu sektor pertanian. Itu artinya pergeseran bersih ini bernilai negatif. Untuk sektor yang lainnya, pergeseran bersihnya bernilai positif. Kemudian kita beralih ke tipologi klasen. Tipologi klasen ini digunakan untuk mengetahui gambaran tentang pola dan struktur pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah. Nah, untuk perhitungan tipologi klasen ini yang pertama-tama, kita mencari laju pertumbuhan dan juga kontribusinya antara PDRB Jawa Timur dengan PDRB Kabupaten Nganjuk. Nah, di sini kan sudah diperoleh data mengenai laju dan juga kontribusi antara Kabupaten Nganjuk dan Provinsi Jawa Timur. Kita beralih pada perhitungannya. Nah, untuk menentukan apakah sektor tersebut maju atau relatif tertinggal dapat dilihat pada tabel di samping ini. Nah, dikatakan sektor maju ini apabila rata-rata pertumbuhan lebih besar dari rata-rata pertumbuhan nasional dan rata-rata distribusi daerah lebih besar dari rata-rata distribusi nasional dan sebagainya sudah ada dalam keterangan ini. Nah, ini terdapat pada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Nah, yang pertama ada sektor pertanian. Ini dikatakan sektor maju tapi tertekan karena rata-rata pertumbuhan dari Kabupaten Nganjuk ini lebih kecil dari rata-rata pertumbuhan Provinsi Jawa Timur dan rata-rata distribusi Kabupaten Nganjuk lebih besar dari rata-rata distribusi Jawa Timur. Nah, ini berarti berada pada kuadran 2 sektor maju tapi tertekan. Hal ini menunjukkan terdapat 4 sektor maju, 4 sektor maju tapi tertekan, 5 sektor potensial atau masih dapat berkembang pesat, dan 4 sektor relatif tertinggal. Nah, hal tersebut dapat disimpulkan bahwa perlu adanya upaya untuk mengatasi sektor-sektor yang tertinggal tersebut. Baik, sekian dari saya untuk penjelasan analisis LQ, shift-share, dan tipologi klasen. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.